Terima kasih saudara, masih di Sapa Kasar. Kita kembali lagi melanjutkan perbincangan di pagi hari ini. Pak, kalau tadi berbicara tentang ada terobosan baru yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk menanggulangi bencana kebakaran hutan dan lahan ini. Salah satunya pemanfaatan irigasi dari aliran sekundernya. Ini berapa titik Pak yang diupayakan untuk dibuat seperti itu? Dari analisa evaluasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Selatan untuk daerah ring 1 yang selama ini menyebabkan kabut asap di bandara, ada 6 titik yang harus kita matikan. Jadi 6 titik itu 4 titiknya ada di Guntung Damar, kemudian ada di Tegal Arum dan Cindi Alaus. Itu semua yang kemarin waktu 2015 ditinjau Pak Jokowi. Dan kemudian 2 titik ada di kilometer 17 dan 1 titik ada di Trikora. Untuk yang titik terakhir saya sebutkan, 2 titik terakhir 17 dan Trikora itu sudah padam. Jadi tinggal ini dari teman-teman Damkar melakukan keyakinan untuk supaya tidak menjalar kemudian. Nah, kemudian itu dilakukan perendaman. Kalau itu gambutnya tidak terlalu dalam, tipis, kemudian tanahnya tanah material dalam bentuk mineral tanah seperti itu, sehingga tidak terlalu dalam kita menyelesaikannya di 2 titik itu. Nanti berbeda yang agak mengarah ke sungai itu gambutnya lumayan agak relatif tebal di 4 titik itu. Jadi itu yang menjadi konsentrasi Pemprov untuk melakukan penanggulangan itu ya Pak? Iya betul, karena hanya itu yang selama ini begitu embun turun, asap itu akan turun ke bandara. Jadi hari ini dengan menggunakan aluran irigasi Riam Kanan sekundernya, kita rendam daerah itu di 4 titik yang di daerah Guntung Damar, Tegal Arum, dan Cindi Alus. Pelaksanaan perendamnya dilakukan setahap bertahap karena ini secara teori itu air dari bawah. Karena kebetulan letak Guntung Damar dan Bandar ini lebih tinggi daripada irigasi. Jadi kita dorong naik. Nah, itu seperti apa sih Pak? Nah kebetulan memang secara elevasi sebenarnya secara umum itu daerah itu lebih tinggi daripada daerah sekunder irigasi Riam Kanan. Namun pada jalur kanalnya itu kebetulan menggunakan jalur kanal Sungai Tuwuk. Sungai Tuwuk itu hulunya adalah Sungai Kemuning, Banjarbaru. Nah itu di kanalnya itu ternyata elevasinya lebih rendah. Kemarin sebelum acara dimulai kami lakukan evaluasi terhadap tinggi permukaan permukaan tanah itu dari titik terjauh di Guntung Damar dengan titik yang akan kita buka di irigasi itu 1,38, artinya masih dimungkinkan air ngalir dari ini memang keajaiban Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kita. Tapi tahun depan tidak boleh seperti main spekulasi seperti itu. Harus dihitung betul ya, gimana kita harus jebol air, kemudian kapan air itu harus dibasahi sebelum kebakaran dimulai. Jadi sebelum berarti itu proyek ini akan dipermanenkan Pak nantinya Pak? Kayaknya itu akan menjadi pilot project untuk menyelesaikan kasus asap yang abadi. Jadi kita akan selesaikan secara permanen, tidak boleh ada lagi asap di bandara. Insya Allah 2020 selesai. Tidak ada lagi ya, tidak ada lagi seperti itu. Karena sudah ketemu kuncinya. Oh iya, tapi biasanya nih ketika kita giat untuk membangun tapi lupa untuk memelihara, itu biasanya seperti itu Pak. Ini apakah ada ketika misalkan yang sekarang bolehlah pemerintah daerah menggenjot dengan pola-pola yang seperti itu, tapi apakah ada untuk kedepannya harus seperti apa lagi nih gitu untuk memeliharanya gitu Pak? Kita pemerintah tentu tidak boleh bosan, tidak boleh lengah. Ya apa yang telah diterobos hari ini kita permanenkan. Kemudian di sisi-sisi dinas lain itu akan menambah intensitas pelaksanaan kegiatan di sana. Kemarin kami sudah rapat tindak lanjut terhadap Karhutla ini. Beberapa tindakan di area Guntung Damar telah mulai kita rencanakan. Jadi 2020 itu ada namanya optimalisasi lahan oleh Dinas Pertanian dan seterusnya. Sehingga daerah-daerah yang tidak bertuan, yang saat ini tidak dikelola dengan baik, itu akan digerakkan untuk menjadi sentral pertanian oleh teman-teman dari Dinas Pertanian. Namun sebenarnya karena ini musim kemarau ini selalu terjadi setiap tahun dan kecenderungannya ada anomali kadang-kadang pendek, kadang-kadang lebih panjang, itu menjadi perhatian kita. Jadi skenario kita penyelesaian ini menjadi permanen. Jadi tidak boleh kita lenggang begitu kemarau sedikit, air sudah dibuka dari atas, jadi jatuh. Jadi kalau orang berpikir membakar sudah nggak jadi lagi, karena akan terendam. Oke. Ya, kalau sekarang ini kan dalam posisi kemarau pun itu masih bisa terendam. Kalau tuh misalkan dalam musim penghujan, apakah itu akan nantinya over untuk airnya? Sebenarnya itu kalau di hujan itu adalah tempat saluran air itu keluar. Jadi tinggal
kanalnya kita buka ya sudah nggak ada masalah, tinggal air jatuh saja. Tinggal Ya, oh, ya, air jadi jatuh aja. nggak Berarti masalah, ya tidak nggak ada tidak masalah apapun. tidak Ya memang susahnya menaikkan air ke atas ini aja. Oh, iya. Kalau musim hujan selesai nggak masalah. Berarti kalau misalkan pas musim penghujan jadi saluran Iya, dan saluran. akhirnya akan merendam Iya, untuk budidaya pertaniannya juga cukup, dan hari ini juga teman-teman dari PUR provinsi sudah membangun embung untuk menyimpan air pada saat musim kemarau. Jadi ada di Guntung Damar kita telah bangun embung. Jadi nanti secara teknis nanti teman-teman PU yang bisa menjelaskan. Ya. Mungkin nanti akan bisa dimanfaatkan juga untuk jadi lahan perikanan mungkin ya seperti itu kalau misalkan itu sudah terendam ya Pak. Secara tata ruang sepertinya daerah Cindialus ini memang minalpolitan, sehingga tempat budidaya nantinya perikanan itu. Nah, itu yang mungkin akan diatur lebih detail dengan teman-teman dari dinas terkait. Sejauh ini sudah berapa hektar yang bisa terendam, Pak? Kemarin tinjauan kami, kemudian Pak Gubernur langsung menunjukkan tinjauan dadakan itu subuh kemarin. Beliau langsung cek area yang terendam, sekitar hampir 200 hektar dari 900 yang terbakar di Guntung Damar dan Cindialus sudah mulai terendam. Hari ini mungkin bertambah lagi karena memang air itu merambat terus. Jadi dari pintu yang kita tutup hampir di arah ke depan 2 kilo, kemudian ke sananya hampir 500 meter sudah basah seperti yang kita tampilkan di gambar-gambar tadi, sudah terendam air sehingga tidak dimungkinkan lagi api hidup di sana. Itu nanti kita hari ini sedang fokus kepada Guntung Damar karena letaknya paling ujung, paling tinggi, itu yang harus kita bantu dengan pompa naik. Nah, mudah-mudahan sini selesai nggak selesai, Guntung Damar kita besok akan turun ke bawah karena Guntung Damar kalau tidak selesai nanti hari ini tidak basah juga, kita akan gempur dengan damkar, dengan air, saluran air sudah kita siapin airnya. Kalau dulu 2 minggu yang lalu nggak ada air di situ, jadi itu sudah nggak ada masalah. Nah, kita akan turun ke bawah, kita akan basahi. Sampai sekarang di daerah Guntung Damar itu masih terbakar juga, Pak? Di bagian yang tertingginya itu masih keluar asap, dan ini memang ada 20 regu damkar sudah dikerahkan BPBD untuk menggempur di sana. Kami memang secara tidak tertulis membagi tugas gitu. Jadi Oke, kita tahan dulu Pak tentang membagi tugasnya. Setelah jeda akan kami kembali saudara.